Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Yang belum yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan subscribe, karena subscribe itu enggak dipungut apapun alias gratis, dan aktifin loncengnya agar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Andalah yang tahu pertama. Bantu komen, bantu like, bantu kirim ke semua grup kalian. Dan kalau nonton video ini gak usah digeser-geser agar tahu isi video ini. Marilah kita untuk menjaga kehormatan kita. Jagalah sholat kita yang 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Ingatlah kematian kita, bahwa kita ini akan mati, gak bakalan hidup selamanya di dunia ini, bakalan mati. Kita diciptakan dari tanah, pulang ke tanah, dan pulang siapa yang menciptakan kita. Jadi sama saudara-saudaraku dimanapun berada, kita harus saling hormat menghormati, saling tolong menolong, biar hidup kita ini berguna. Aku cuman menyampaikan, soalnya ini aku ya lagi nggak enak badan, tapi demi saudara-saudaraku untuk menyampaikan ini, aku ya gimana gitu. Soalnya aku ini udah nggak enak badan, pilek, demam, itu semuanya ada. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi mengingatkan saudara-saudaraku dimanapun berada, agar saudara-saudaraku bisa ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku ini ya mau ngingetin sama saudara-saudaraku, jagalah kerukunan kita. Kalau bisa usahakan ya setiap hari itu di hatinya membaca Allah gitu. Kalau bisa istighfar, selawat, salah satunya tuh kalau bisa di dalam hatinya. Insya Allah hati kita ini bisa bersih dan kita bisa ke jalan Allah. Ya kalau hati kita udah bisa baca salah satu itu, ya gak bakalan setan itu dekat sama hati kita. Jadi ingat saudara-saudaraku, walaupun kita ada di mana, ada di perantauan, kita harus jaga kerukunan, hormat menghormati, tolong menolong. Walaupun kita nggak kenal,
salinglah tolong menolong. Jadi yang ditolong itu harus ngerti. Nanti kalau udah ditolong, yang menolong itu dilupain. Tahu, jangan. Ingatlah waktu kita yang ditolong. Marilah kita saling menjaga. Kalau kerja petani ini tuh, kalau kerja petani ya harus bawa tangkul, arit ya. Itu kalau tangkul itu buat nangkul sawah atau ladang kita. Kalau arit itu buat cari rumput, buat kasih makan sapi, kambing, kerbau. Kalau kita mau kantor, jangan bawa tangkur. Bawalah atas sama pulpen, buku. Kalau kita mau pergi kantor, kita bawa tangkur kan ya ditertawain nanti sama teman-teman kita. Aku ini gak sungkan-sungkannya tiap hari, tiap minggu bikin konten, minta pertolongan untuk menyubscribe, karena subscribe itu gratis. Jadi yang baru jumpa channel ini, aku mohon subscribe lah, like, komen, dan aktifin loncengnya agar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti dan bisa menyampaikan sesuatu sama saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita ini harus tahu mengatur waktu. Dan seumpamanya ya, ada youtuber itu udah jaya, udah subscribe-nya dapat banyak, jangan lupa yang saudara-saudaraku yang udah subscribe itu, yang udah di subscribe ya, tolong bantu. Yang udah subscribe, bantulah subscribe, tapi ya harus nonton videonya itu harus full biar nggak kena spam sama YouTube. Kalau nggak sampai 10 nanti bisa di spam, percuma kita subscribe channel orang. Jadilah kayak itu. Kalau kita ke jalan yang diridhoi Allah setengah-setengah itu ya nggak mantap. Harus kita sepenuh hati, harus yang kalau mau ke jalan Allah itu harus kita harus jaga hati kita, bisa ngatur waktu, dan ingat kematian kita. Karena solar itu nggak bisa ditawar lagi, udah harga pas. Kalau yang lain tuh masih bisa ditawar. Kalau berpuasa nggak kuat, bisa nggak puasa. Kalau
sekat, kalau nggak punya bisa nggak sekat. Kalau naik haji nggak mampu yang bisa nggak haji. Tapi kalau sholat itu udah harga pas, nggak bisa ditinggalin. Walau kita sakit, kita lagi bernafas harus sholat yang 5 waktu itu, nggak boleh ditinggalin. Kalau jadi umpama jadi kepala desa, jadilah kepala desa yang jujur, jangan korupsi. Pikirlah sewaktu kita minta tolong sama orang untuk memilih itu, soalnya kalau mau pilih kan harus ngasih uang. Itu ya harus ikhlas, gak usah gini nanti kalau ngasih uang orang sebenarnya 200 tiap orang, nanti kalau jadi korupsinya makin menjadi. Jadi kalau mau jadi kepala desa nggak usah korupsi, jadilah kepala desa yang jujur agar nanti pilkada yang berikutnya banyak yang milih lagi. Kalau udah korupsi orang yang nggak bakal memilih. Terus kalau jadi bupati harus jujur, nggak usah korupsi, biar rakyat enak, biar bupatinya enak. Kalau ada pilihan lagi, ada pilihan berikutnya kan banyak yang pilih lagi. Ya kalau udah nggak jujur, orangnya nggak bakal memilih. Walaupun dikasih uang paling diambil uangnya saja, orangnya nggak dipilih. Buat apa milih orang yang nggak jujur? Kalau udah jujur, insya Allah banyak milih lagi. Jangan meniru yang orang suka korupsi. Jujurlah agar negara kita ini bisa jaya raya, bisa kayak negara tetangga-tetangga kita, kayak Malaysia, Brunei, kan itu kaya itu sama Malaysia, Singapura. Kan kebanyakan orang Indonesia banyak yang kerja di Saudi, di Malaysia, ke Arab Saudi, Singapura, Brunei. Nah, itulah karena di negara kita ini nggak ada pekerjaan. Ada pekerjaan tapi ya uang mata kita ini kecil, nggak ketimbang dari uang mata Malaysia. Karena itu gak usah utang sana sini. Yang jadi presiden itu harus bisa menjaga negara agar negara ini nggak miskin, agar kayak negara-negara tetangga kita. Nanti presidennya kaya, negaranya yang banyak hutangnya sana sini, kan percuma. Contohnya presiden tuh kalau udah jadi presiden, contohnya ini hutang sana sini sama negara lain, nggak dipikirin negara kita, cuma yang dipikirin kekayaan sendiri.
nggak dipikir rakyat, mikirin rakyat enggak. Jadilah presiden itu harus jujur, biar sama-sama enak, negara enak, presidennya enak, terus rakyatnya enak. Jadi kalau presiden udah korupsi, negara kita hancur, rakyatnya susah. Susahnya gimana? Karena kalau udah negara itu udah banyak hutang, harga-harga barang itu kan dinaikin semua biar bisa bayar hutangnya. Ya itu, walaupun harga barangnya dinaikin semua, itu kan ya kalau presidennya korupsi ya gitulah. Nanti barang naik, yang mau bayar ke negara lain tuh ya itu dibayar, pokoknya per bulannya dapat 1 triliun namanya, nanti yang dibayar cuman 50 M. Itu kan masih tinggal separuh, mana separuhnya. Nah itulah yang buat negara kita hancur. Untuk bayar hutang, tapi sama presidennya dimasukin kantongnya yang separuhnya itu. Jadi lama lah yang mau lunas. Kalau presidennya udah jujur, insya Allah negara ini akan jaya, bisa bayar hutang, bisa rakyatnya nggak kerja sana sini. Tapi kalau presidennya nggak jujur, rakyatnya sengsara, kerja sana sini cari uang. Karena uang di Indonesia ya kecil lah ketimbang uang Malaysia. Apalagi ya sama uang dolar Amerika. Jadilah presiden yang jujur, biar rakyatnya enggak sengsara, enggak nyari kerja ke sana sini. Biarlah kerja di negaranya sendiri. Masa yang jadi presiden rakyatnya kerja ke sana sini, enggak kasihan sama rakyatnya. Kasihanilah rakyatnya, jagalah rakyatnya, dan jagalah negara kita ini biar nggak hancur. Buatlah rakyat kita senang, biar rakyatnya bisa kerja di negara sendiri. Dan yang tersinggung perasaannya ya, yang tersinggung aku mohon maaf, beribu-ribu maaf. Itulah yang aku mau ngingetin sama kepala desa, bupati, pokoknya atasan. Aku mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Udah segini aja. Aku mohon maaf kalau ada perkataan aku salah. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Dan bagi yang jumpa channel ini, baru jumpa, aku mohon bantuan subscribe, like, komen, aktifin loncengnya, dan bagikan ke semua grup kalian. Semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.